Halo, aku Margarita Tasya dan kali ini kita akan membahas tentang pengaruh komunikasi digital terhadap pertemuan pembelajaran mahasiswa. Dan judul podcast kita hari ini adalah Daring versus Luring. Kamu pilih yang mana? Daring. Mari kita mulai. Aku pengen tahu dari pengalaman teman-teman pribadi, apa manfaat dan tantangan yang teman-teman alami dalam penggunaan komunikasi digital itu. Ya, tentunya dalam pertemuan pembelajaran mahasiswa, gimana teman-teman? Kalau menurut aku ya, itu lebih hemat biaya sih kalau misalnya kita daring. Kan kita nggak perlu kemana-mana gitu ya, dan kelasnya juga di rumah kan. Nah, terus lebih fleksibel juga sih, karena lebih gampang buat kayak kita bisa sambil ini, bisa sambil itu gitu loh. Kalau ada materi itu kan biasanya kita harus ke fokus gitu kan. Sedangkan kalau pakai daring kan kita jadi bebas aja gitu. Oke. Nah, sedangkan kalau menurutku tantangannya itu ada di jaringan ya. Kan kalau jaringannya itu pasti belum semua tempat tuh kan dapat jaringan yang bagus kayak kita gitu. Nah, terus juga sebenarnya kurang efektif ya kalau daring, karena kalau daring itu biasanya banyak yang cuma join doang, kayak kita nggak dengerin malah tidur gitu. Terus interaksinya tuh juga kurang gitu loh, feel-nya tuh kurang dapat, karena kadang bisa aja kalau daring kan kita ngobrolnya lewat chat atau gimana gitu kan bisa salah nangkep tuh orangnya. Jadi kayak bisa aja jadi miskom gitu. Oke, dari Kak Natali, manfaat lebih murah ya, tanggapin gitu nih teman-teman. Tantangannya dengan si jaringan gitu. Mungkin Adri dan Jessica ada tanggapan lain, apa sih manfaat dan tantangan yang teman-teman alami sendiri dalam pembelajaran sebagai mahasiswa tuh, kendalanya, tantangannya, manfaatnya itu apa? Mungkin Adri dulu bisa. Kalau menurut aku sendiri itu kalau dari tantangannya sama manfaatnya tuh ada 3 ya. Kalau dari manfaat dulu, yang pertama itu ada aksesibilitas yang lebih luas. Itu tuh contohnya kayak kita tuh nyari materi belajar secara online. Lalu yang kedua itu ada fleksibilitas waktu. Yang ketiga itu ada kolaborasi dan interaksi. Kolaborasi dan interaksi ini contohnya itu kayak berbagi ide atau sharing. Untuk manfaatnya itu paling itu aja sih. Lanjut ke tantangannya ya. Kalau untuk tantangannya yang pertama itu ada keterbatasan interaksi tatap muka. Lalu yang kedua itu ada masalah teknis. Yang dimaksud masalah teknis di sini tuh kalau menurutku tuh kayak koneksi internet mungkin yang lemot atau lag mungkin, kalau enggak ya itu. Oke. Lalu yang ketiga ada pengelolaan waktu dalam pembelajaran online. Mungkin itu aja sih. Oke, tanggapan dari Adri, keren. Ada fleksibel waktunya, cuman tetap sama si jaringan ya menjadi kendala kita dalam pembelajaran sebagai mahasiswa. Dari Jessica ada tanggapan? Kalau aku sendiri mungkin manfaatnya kita sebagai mahasiswa, apalagi di era digital dan teknologi yang maju, kita lebih banyak belajar dan mengenal aplikasi-aplikasi pembelajaran lain. Contohnya seperti Zoom, menggunakan email, Flearn, terus habis itu WhatsApp untuk berdiskusi. Ya mungkin seperti itu. Itu aja. Terus habis itu tantangannya mungkin ya mungkin sama ya kayak teman-teman yang lain, jaringan kayak gitu. Terus habis itu mungkin ada beberapa mahasiswa yang belum paham akan teknologi, dan itu mengakibatkan bahasa lainnya gaptek gitu ya. Iya, jadi pembelajaran ini secara digital menurut aku efektif, tapi ya tantangannya seperti itu. Oke. Manfaat dan tantangannya, jawaban yang baik banget teman-teman. Thank you buat tanggapannya teman-teman. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Jadi, menurut teman-teman, apakah komunikasi digital itu mempengaruhi efektivitas dalam pembelajaran penyampaian materi, pembelajaran kepada teman-teman tuh sebagai mahasiswa bagaimana? Kalau dari mungkin Melia dulu. Menurutku kalau daring itu kurang efektif ya, karena kita tidak bisa memanfaatkan dan memaksimalkan prasarana sarana di sini. Terus ya kalau nggak punya kuota tuh nggak bisa ikut daring. Oke. Tim kurang pro sama daring ya. Kalau mungkin dari
Kezia sendiri gimana? Kalau menurut aku sih ini kan tanya tentang efektif mana ya. Itu benar. balik lagi ke perspektifnya mahasiswa. Kalau bagi aku sendiri, aku lebih merasakan efektif kalau digital gitu. Karena kayak berkembangnya zaman, teknologi segala macam gitu. Terus juga kita bisa melakukan 2 atau 3 kegiatan atau bahkan lebih dalam waktu bersamaan gitu. Terus juga kalau misalnya pembelajaran lewat Zoom, Google Meeting gitu, kita bisa record dari awal sampai akhir. Terus kita juga bisa mengulang pembelajaran itu kalau misalnya kita kurang paham gitu sih. Oke, berarti cukup banyak efektivitas dalam pembelajaran digital atau pembelajaran secara daring ya guys ya. Oke. Nah teman-teman, jadi menurut teman-teman tuh apakah penggunaan komunikasi digital dapat meningkatkan partisipasi dan peningkatan teman-teman sebagai mahasiswa dalam pertemuan pembelajaran? Mungkin ada yang mau jawab? Kalau aku setuju ya, karena kan mahasiswa itu menjadi lebih aktif dalam pertemuan pembelajaran karena materinya itu mudah diakses gitu loh. Kalau menurut yang lain? Kalau aku juga terus bagi mahasiswa yang introvert kayak aku juga kayaknya lebih setuju kalau pakai komunikasi digital gitu loh. Kayak kalau ketemu langsung tuh malu gitu loh. Menurut aku personalnya lebih nyaman di luring. Soalnya kita bisa lebih aktif ketemu dosen sama ketemu teman-teman. Terus interaksi sosialnya itu juga lebih kayak intim gitu loh, lebih dekat. Oke, jadi ada yang lebih nyaman dapat di pembelajaran secara luring, ada yang dari kembali ke perspektif masing-masing sih teman-teman ya. Yang terakhir nih teman-teman, aku pengen tahu, menurut teman-teman sebagai mahasiswa, kalian tuh lebih memilih komunikasi yang daring atau komunikasi yang secara langsung? Mungkin ada yang mau jawab dulu? Aku ya. Aku lebih suka langsung karena menurut aku langsung tuh menghindari miskom sih. Jadi kayak kita komunikasi juga lebih nyerapnya tuh cepet gitu, nggak kehalang sinyal dan lain-lain sih. Oke, thank you Tasya. Dari teman-teman Maxi atau Cita boleh? Oke, jadi aku sendiri setuju dengan pendapatnya Tasya. Aku tuh juga setuju dengan komunikasi secara langsung. Karena dengan kita berkomunikasi secara langsung dapat meminimalisir adanya miskomunikasi antara sang komunikator dengan kita penerima pesannya. Jadi tuh pesan yang disampaikan tuh jelas, nggak sepotong-sepotong gitu. Dan kalau misalnya kita ketemu kan bisa langsung, kalau nggak mudeng gitu kan bisa menanyakan langsung gitu informasinya secara keseluruhan. Tapi tidak ini juga ya, secara daring pun juga ada manfaatnya. Salah satunya adalah fleksibilitas. Fleksibilitas itu kan kita tuh bisa menyesuaikan gitu loh. Nah, kita tuh juga nggak perlu berdandan rapi untuk bertemu dengan orangnya itu, terus bisa menghemat waktu. Kalau misalnya kita ada acara-acara dan ada komunikasi yang perlu disampaikan, itu kan memang kita kan juga bisa di daring. Tapi biasanya ada kendala-kendalanya juga kan dalam komunikasi daring itu. Salah satunya terkendala dengan jaringan atau koneksi, dan itu bisa salah atau miskomunikasi itu tadi. Lalu juga biasanya gangguan dari lingkungan sekitar yang bisa mengganggu, seperti misalnya dari pengalaman aku pribadi ya, biasanya kalau aku kelas online gitu tuh diganggu sama adikku gitu. Jadi kan aku dari penjelasan dosen tuh kayak ada yang kurang ini karena distraksi dari adikku sendiri gitu. Terus juga lingkungan, misalnya ada anak tetangga lari-lari, nangis atau sebagainya gitu. Mungkin Maxi gimana? Kalau menurut aku pribadi sih ya, aku lebih milih ke kuliah online ya. Karena kalau kuliah online itu kan kita bisa nggak keburu-keburu masuk kelas gitu. Nah, kita juga bisa manfaatin fasilitas yang udah disediain dari kampus. Kayak kita misalnya bisa ngulang materi yang sebelumnya kita ketinggalan di kelas-kelas sebelumnya. Oke teman-teman, itu dia pembahasan kita tentang pengaruh komunikasi digital terhadap pertemuan pembelajaran mahasiswa antara daring versus luring. Menurut aku pribadi sih, kembali ke perspektifnya pribadi masing-masing, bahwa komunikasi digital terhadap pertemuan pembelajaran mahasiswa dapat berpengaruh baik maupun buruk, tergantung bagaimana kita memanage komunikasi digital tersebut. Demikian, terima kasih telah mendengarkan PA2 Podcast Atarinus 2. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.